Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembahasan soal latihan 4.1 halaman 212 materi kelas 9 bab kekongruenan dan kesebangunan. Oke, bagikan kesan pesan dan pertanyaan kalian di kolom komentar dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya, like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan materi dan pembahasan berikutnya ya. Selamat belajar. Soal nomor 1. Manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? Sebelumnya kita ingat-ingat lagi. Jangan lupa ya, dua buah benda dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Bentuk dan ukuran yang sama. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah bentuk dan ukurannya. Oke, kita perhatikan. Untuk gambar A, ini bentuk dan ukuran yang sama adalah gambar J. Oke, maka satu pertama adalah gambar A kongruen dengan gambar J. Lalu yang B ini bentuknya, oke, satu tangan ke ini sama dengan yang I, maka gambar B kongruen dengan gambar I. Lalu yang C kongruen dengan gambar F. Gambar C kongruen dengan gambar F. Kemudian gambar D kongruen sama bentuk dan ukurannya dengan gambar G. Gambar D, gambar G. Lalu gambar E sama bentuk dan ukurannya dengan gambar H. Maka gambar E kongruen dengan gambar H. Oke, selanjutnya nomor 2. Manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? Ingat, yang kongruen adalah yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kita perhatikan, ini ada gambar kera ya, gambar kera yang A, ini bentuk kakinya, oke, bentuk kakinya yang sama. Ini adalah A, D, dan H. Maka nomor 2, gambar A kongruen dengan gambar D, kongruen juga dengan gambar H. Lalu yang B, perhatikan kakinya, B ini kongruen dengan gambar E dan I. Gambar B kongruen dengan gambar E kongruen dengan gambar I. Lalu yang C sama bentuk dan ukurannya dengan gambar F dan G. Gambar C kongruen dengan gambar F dengan gambar G. Soal nomor 3. Apakah menurutmu pensil warna pada gambar di samping ini kongruen? Jelaskan. Pensil warna ini memiliki bentuk dan ukurannya sama, maka dia merupakan benda yang kongruen. Meskipun warnanya beda-beda. Nah, yang penting hanya bentuk dan ukurannya saja. Jadi jawabannya adalah, apakah pensil warna tersebut kongruen? Ya, karena pensil warna pada gambar
memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Oke, selanjutnya untuk nomor 4. Tuliskan pasangan bangun yang kongruen. Kemudian tuliskan langkahmu menentukan bangun tersebut. Apakah digeser atau translasi, diputar atau rotasi, atau gabungannya. Oke, yang pertama kita lihat gambar A. Gambar A, dia kongruen sama bentuk dan ukurannya dengan gambar D. Maka A kongruen dengan D. Langkah yang digunakan adalah hanya bentuknya masih sama ya, posisinya juga sama, berarti dia hanya digeser atau translasi. Kemudian apakah ada yang sama lagi? Sama lagi dengan M. A sama dengan M ya, sama dan sebangun. Bentuk dan ukurannya sama, maka A kongruen dengan bangun M. Langkahnya adalah dia diputar atau rotasi. A sama dengan D, A sama juga dengan M, maka D juga sama dengan M. D kongruen dengan M. D kongruen dengan M. Dan langkah yang digunakan adalah rotasi. Selanjutnya gambar B. Gambar B bangunnya tidak ada yang sama. Kemudian gambar C. Gambar C bangunnya tidak ada yang sama. Ini sama-sama segitiga tapi ukurannya beda ya. Jadi dia tidak kongruen. Gambar D tadi sudah. Gambar E trapesium tapi tidak ada yang ukurannya sama. Kemudian gambar F bangun segi 6. Nah, tidak ada yang sama ya. G sama-sama segi 6 namun ukurannya berbeda sehingga dia tidak kongruen. Lalu H. Gambar H juga ini adalah trapesium sama kaki namun ukurannya lebih kecil. Tidak ada yang sama ukurannya dan bentuknya, jadi tidak punya pasangan kongruen. Oke, selanjutnya gambar yang I. Segitiga pada gambar I itu kongruen ya, sama bentuk dan ukurannya dengan yang L. Maka gambar I ini kongruen dengan L ya, cuman bedanya dia diputar. Jadi langkahnya adalah rotasi. Selanjutnya apakah ada yang sama lagi? Tidak ada. Oke, yang J. Yang J ini sama bentuk dan ukurannya dengan O. Maka gambar J kongruen dengan gambar O. Langkahnya adalah dia diputar atau rotasi. Lalu yang K, lingkaran. Sama-sama lingkaran namun ukurannya berbeda, maka dia tidak punya pasangan kongruen. L tadi sudah, M sudah, N tidak punya pasangan, O juga sudah. Selanjutnya soal nomor 5. Berikut ini adalah pasangan bangun yang kongruen, berarti sisi-sisi dan juga sudut-sudut yang bersesuaiannya sama panjang. Tuliskan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Oke, kita perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama nomor 5. Gambar yang pertama kita diminta untuk menuliskan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Kanisa mulai dari sudut-sudut yang bersesuaian ya. Sudut-sudut yang bersesuaian. Tuh, kita perhatikan B sama dengan sudut O. Sudut B dan sudut O. Kemudian sudut A sama dengan sudut N. Sudut A dan sudut N. Lalu sudut C sama dengan sudut M. Sudut M. Nah, selanjutnya sisi-sisi
yang bersesuaian. Maka AB, sisi AB dan NO. Kemudian sisi BC dan OM. Lalu sisi AC yang paling panjang sama dengan NM. Selanjutnya yang kedua, gambar 2. Sudut-sudut yang bersesuaian. Pertama, sudut A itu sama dengan sudut M, sudut A dan sudut M. Sudut B sama dengan sudut N, lalu sudut C sama dengan sudut O. Terakhir, sudut D sama dengan sudut P. Sisi yang bersesuaian. Ada sisi AB, pasangannya dengan AB dengan MN. Kemudian BC bersesuaian dengan sisi NO. Kemudian sisi CD bersesuaian dengan OP. Lalu DA bersesuaian dengan PM. Selanjutnya, gambar ketiga. Seperti ini ya. Kita perhatikan sudut-sudut yang bersesuaian. Sudah jelas ya, A dengan D, B dengan E, C dengan F. Maka sudut A dan sudut D, kemudian sudut B dan sudut E, terakhir sudut C dan sudut F. Maka sisi-sisi yang bersesuaiannya AB bersesuaian dengan DE, AB dan DE. Kemudian BC bersesuaian dengan EF. Terakhir AC bersesuaian dengan DF. Lanjut gambar keempat. Kita perhatikan sudut-sudut yang bersesuaiannya. Sudut A bersesuaian dengan sudut J. Sudut B bersesuaian dengan sudut K. Lalu sudut C bersesuaian dengan sudut L. Terakhir sudut D bersesuaian dengan sudut M. Lanjutkan pada sisi yang bersesuaian. Itu kita punya sisi AB, dia bersesuaian dengan sisi JK. AB
dan CK. Kemudian BC dan KL. BC dan KL. Lalu CD dan LM. Kemudian DA dan MC. Oke, selanjutnya gambar yang kelima. Gambar 5. Sudut-sudut yang bersesuaian. Perhatikan di sini gambarnya bercermin ya. Oke, dibalik. Dia titik sudut C bersesuaian dengan titik sudut S. Sudut C dan sudut S. Kemudian sudut K bersesuaian dengan sudut R. Lalu sudut L bersesuaian dengan sudut Q. L dan sudut Q. Sudut M bersesuaian dengan sudut V. Sudut V. Terakhir sudut N bersesuaian dengan titik sudut T. Selanjutnya untuk sisi yang bersesuaian. Di sini kita punya sisi JK itu sama dengan sisi SR. JK dan SR. Lalu KL bersesuaian dengan RQ. Kemudian LM bersesuaian dengan QV. Selanjutnya MN bersesuaian dengan VT. Terakhir kita punya sisi NJ bersesuaian dengan TS. Selanjutnya untuk yang terakhir gambar 6. Gambar 6. Oke. Sudut-sudut yang bersesuaian. Oke, kita perhatikan. Sudut P bersesuaian dengan sudut W. Kemudian sudut Q bersesuaian dengan sudut V. Lalu sudut R bersesuaian dengan sudut Z. Lalu sudut S bersesuaian dengan sudut Y. Terakhir sudut T bersesuaian dengan sudut X. Kita lanjutkan pada sisi yang bersesuaian. Oke, pertama kita sisi PQ sama dengan WV. PQ dan WV. Lalu QR bersesuaian dengan VZ. Kemudian RS bersesuaian dengan ZY. Lalu ST bersesuaian dengan YX. Terakhir TP bersesuaian dengan XY.